Ternyata apa yang terjadi Mbak Putri, dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum bahwa itu sudah digagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya hanya satu desain kebohongan yang sangat serius. Sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Demi harga diri saya terjadi di di Magelang. Mbak Putri, ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri? Ada seorang yang jiwa raganya mati namanya Yosua. Kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Karena saya kasih ilustrasi Mbak Putri. Katakanlah di lampu merah, setiap orang tahu yang punya mata lampu merah itu berhenti. Tetapi saya pastikan tidak semua orang kemudian mau berhenti. Karena apa? Yang menggerakkan jiwanya. Sekarang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya. Ada yang mati temannya, ada CCTV yang dirusak, TKP yang dirusak. Bukan malah disidik tapi ditutupi. Karena kerjaan siapa? Karena Ferdy Sambo. Dia masih bicara harga diri. Bayangkan istrinya kemarin terjerat sekarang ini pasal 340 karena di TKP hanya 5 orang. Yang di kata Kabareskrim 4 telah tersangka, yaitu berada E, kemudian RR, kemudian Kuat sama dengan Ferdy Sambo. Istrinya belum lagi laporan palsu, kemudian juga berita bohong. Ini kan kerja-kerja apakah kemudian masih melakukan? Anaknya diajak ke Brimob, hanya kembali mengatakan kami dilecehkan. Inikah yang punya, menurut saya ini menjijikan, inilah menurut saya menjijikan. Bahkan sekarang Mbak Putri, dia masih mencari celah setelah gagal dengan namanya proyek esek-esek itu, seksual itu, kemudian dengan bermain uang. Mahfud MD mengatakan, kasus pembunuhan Brigadir J lebih parah dan menjijikkan daripada yang diketahui publik. Tribunmedan.com. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi salah satu petinggi yang hingga kini masih terus bersuara terkait kasus kematian Brigadir J. Mahfud MD berkali-kali membocorkan fakta baru dari skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Mahfud MD memang tak terang-terangan menguliti kasus yang mencoreng citra kepolisian. Namun ia sedikit memberi angin segar kepada masyarakat. Memang kasus kematian Brigadir J ini terus dipantau oleh masyarakat Indonesia agar tak ada lagi hal yang ditutupi oleh kepolisian dan pihak yang bersangkutan. Saat menjadi bintang tamu dan podcast Deddy Corbuzier pada Jumat 12 Agustus, Mahfud MD sedikit mengulik skenario mantan Kadipropam Irjen Pol Ferdy Sambo. Mulanya ia mengungkapkan dugaan adanya jebakan psikologi oleh Ferdy Sambo guna mendukung skenario tembak-menembak yang sudah dirancang. Satu ke kelompok Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, hari Senin Kompolnas diundang Ferdy Sambo ke kantornya. Hanya itu apa? Untuk nangis-nangis depan Kompolnas, ujar Mahfud dalam YouTube Deddy Corbuzier. Mahfud mengatakan jika Ferdy Sambo sengaja melakukan hal itu untuk upaya memperkondisi yang membuat dirinya terkesan sebagai orang yang teraniaya. Ferdy Sambo merasa menjadi pihak yang dirugikan karena istrinya dilecehkan. Terus skenario awal, saya Ferdy Sambo teraniaya. Kalau saya sendiri ada di situ, saya tembak habis, dia katanya gitu. Lanjut Mahfud menirukan ucapan Ferdy. Kemudian dijelaskan Mahfud, Ferdy tak hanya mendatangi Kompolnas namun ada beberapa pihak lain. Ada beberapa anggota DPR yang diduga dihubungi Ferdy Sambo namun saat informasi tak bisa dihubungi. Ada juga tuh anggota DPR, dia dihubungi namun pas ditelepon enggak diangkat, terang Mahfud. Mahfud menjelaskan jika dirinya awalnya hanya memantau semua yang terjadi, namun ia merasa banyak kejanggalan dalam kasus ini. Nah itu kan skenario yang sudah dituliskan. Jadi pas saya mendengarkan cerita, saya ajak Kompolnas untuk merubah perspektif karena tidak masuk akal, terangnya. Sebagai orang yang memiliki jabatan, Mahfud juga mencoba bertanya kepada pihak lain yang sudah berkomunikasi dengan Sambo dan istrinya. Kemudian saya juga mencoba untuk bertanya kepada Komnas HAM. Usai Sambo dan istri diperiksa namun belum mendapatkan jawaban yang pas, bebernya. Mahfud menyebutkan jika kasus ini termasuk kasus besar dan cukup sulit untuk diungkapkan. Saya sudah tanyakan semua Komnas HAM apa yang terjadi, tapi yang mereka bilang pelecehan karena sulit, yang mereka bilang sulit memeriksa Sambo dan istri, sulit disentuh, ujarnya.
Saat dibentuk tim baru bisa disentuh, itu pun tidak langsung sambungnya. Oleh karena itu, hingga kini motif pelakuan Ferdy Sambo pun belum dijelaskan ke khalayak luas. Jadi motifnya kan belum ada yang tahu sampai sekarang. Dan nanti dibuka pengadilan, ujar Mahfud. Banyak pihak yang ingin menutupi. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD ternyata juga sempat dinilai terlalu ikut campur, namun ia tak peduli karena berniat ingin menunjukkan kebenaran. Nah, kemudian saya bilang terlalu ikut campur. Tidak, saya hanya mencoba untuk menunjukkan yang benar, tulis Mahfud. Oleh sebab itu, Mahfud MD mendorong pihak terkait untuk melakukan beberapa agar kasus ini bisa selesai dengan sebenar-benarnya. Maka saya arahkan coba untuk otopsi ulang. Polri otopsi ulang, lalu Polri bilang tidak ada otopsi nantinya. Beber lelaki 65 tahun itu. Kemudian Mahfud MD langsung membenarkan ucapannya. Bukan kata Polri lah, kata penyidik dan pendukung Sambo yang kemudian dipolisikan lah, ujarnya membenarkan. Menurut Mahfud, jika tak melakukan otopsi ulang, maka kepercayaan publik akan hilang. Jadi saya bilang, itu jika tidak berotopsi ulang, maka kepercayaan publik akan hilang akhirnya otopsi ulang, ujarnya. Kemudian dari Kobuser penasaran apakah semua hal yang terjadi atas perintah Menko Polhukam. Dengan tegas Mahfud menyangkal, menurutnya ia hanya memberikan dorongan sesuai dengan usulan publik yang dinilai masuk akal. Berarti ini semua atas perintah Pak Mahfud, tanya Deddy Kobuser. Oh tidak, saya hanya memberikan usulan yang juga diambil dari usulan masyarakat yang masuk akal.